Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak Anda kembali ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Ini masih tetap susah sinyal ya, karena beliau ada di satu tempat di wilayah Indonesia yang iya ternyata memang pemerataan di wilayah timur itu belum seperti yang kita harapkan. Begitu ya Bung Rocky ya? Iya, jadi apa namanya, infrastruktur telekomunikasi di Jawa, di Indonesia bagian timur masih sangat buruk. Hmm. Dan Pak Jokowi udah berupaya untuk membangun ibu kota negara. Itu bayangin misalnya itu kontrasnya itu. Kemewahan mau dipindahkan ke ibu kota negara, sementara keterlantaran itu ada di wilayah Indonesia Timur. Jadi Ya. dari segi keadilan sosial itu ketimpangan geospasial itu udah terjadi. Mhm, mhm. Ya, dan tapi saya kira gini, ini menarik ternyata kemarin Pak Sudrajat Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia dan juga kakak iparnya Pak Prabowo itu ya. Kalau kita simak sebenarnya sampai pada satu kata bahwa beliau itu lebih penting soal makan siang gratis ketimbang bangun IKN, dan itu kan bukan dan atau gitu pilihannya itu iya dan tidak kan begitu. Jadi saya lihat ini semacam vonis mati dong terhadap IKN, andai kata nanti Prabowo ditetapkan sebagai presiden gitu. Saya kira pasti begitu, karena APBN separohnya itu harus dipilih makan siang gratis yang adalah proposal Prabowo atau Hmm. IKN adalah proposal Jokowi. Ya. Kalau Jokowi yang diinginkan, maka Prabowo nggak bisa beri makan gratis. Itu emak-emak, anak-anak SMA akan demo di depan Prabowo. Jadi sebetulnya dari awal kita sudah terangkan bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi politik. Jadi terlihat bahwa jelas suara Saudara Juwandono itu pasti suara Prabowo Subianto. Bahwa dia hanya akan memenuhi apa yang dia janjikan, bukan yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Kan memang begitu kan. Walaupun memang nanti akan dipersoalkan, kan keberlanjutan artinya melanjutkan proyek IKN. Tetapi bagi Prabowo, iya boleh berlanjut, tetapi kalau uangnya nggak ada, dia mesti pilih. Melanjutkan yang direncanakan Jokowi, itu artinya Jokowi yang presiden. Sementara Prabowo memerlukan legasi juga, bahwa dia harus dieluk-elukkan atau diingat oleh sejarah sebagai seorang presiden yang memberi makan 450 triliun setiap tahun pada masyarakat kecil, terutama anak-anak SMA, para siswa kan. Jadi kelihatannya Prabowo akan memilih lebih populis membiayai APBN itu dipakai untuk membiayai makan siang gratis daripada membiayai kemewahan Jokowi di IKN. Itu juga yang akan jadi titik konflik antara Prabowo dan Jokowi, atau bahkan Jokowi dan Gibran. Karena Gibran sudah dari pagi-pagi hari menyatakan tidak, IKN masih akan dilanjutkan. Tetapi Prabowo sudah memutuskan melalui suara Saudara Juwantono yang juga adalah petinggi Gerindra, bahwa yang akan dipilih adalah makan siang gratis. Selesai di situ tuh. Jadi dengan kata lain, selesai juga semua ambisi Jokowi untuk membangun IKN. Yang membatalkan itu siapa? Bukan rakyat, tapi rasionalitas APBN. Dan Hmm. Saudara Juwantono tentu tahu bagaimana pemborosan itu akan terjadi kalau yang dibiayai adalah IKN. Dan pada saat yang sama, rakyat akan bergerombol untuk menuntut. Dan itu berarti ancaman bagi Prabowo. Jadi kira-kira begitu tuh. Jadi satu hal selesai, nggak perlu lagi diperpanjang-perpanjang, bahwa Gerindra atau Prabowo sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan IKN. Nah, kejengkelan pasti ada pada Gibran, ada pada uh, kepada Jokowi. Jokowi, Hmm. dan mungkin juga banyak orang yang senang bahwa akhirnya Prabowo bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak lagi Ya. ditopang-topang oleh lututnya Pak Jokowi yang memang rapuh. Ya, ya. Jadi ini yang kemudian juga media asing sudah mencium ada ketegangan, tensi ketegangan antara Jokowi dan saya kira mungkin titik mulanya akan di situ ya Bung Rocky ya. Iya, bagi media asing, atau bagi media asing artinya kepentingan investor asing melihat bahwa kalau APBN itu dipakai untuk pemborosan, membiayai IKN sekaligus membiayai makan siang gratis, itu artinya 80% IKN itu udah habis. Dan itu penanda bahwa tidak akan ada pembangunan yang bisa menjamin modal asing itu berbasis pada pada jaminan negara tuh. Kan semua modal asing itu hanya bisa dihitung efisiensinya kalau dia lihat ada poin di dalam APBN. Jadi kelihatannya ketegangan ini dibaca juga oleh media asing, dan melihat bahwa seperti yang kita udah duga dari awal, bahwa ketegangan itu akan berbasis pada kepentingan antara Prabowo dan Jokowi untuk masing-masing mau meninggalkan legasi itu. Nah, Ya. secara rasional media asing itu membawa kepentingan atau suara investor asing bahwa Indonesia akan terjebak di dalam kesulitan ekonomi kalau dua-duanya dipakai. Dua-dua proyek itu, yaitu IKN dan makan siang Makan siang gratis. gratis, Hmm. dijalankan secara bersamaan. Karena dananya kan sama, itu kira-kira sebesar itu, 450 triliun dan dua-duanya.
Ya, bahkan kalau makan siang gratis lebih lebih besar, Bung Rocky. Kan kalau IKN itu 450 triliun itu untuk pembangunannya dan rencananya semula kan 20% dari APBN yang Ya, kemudian sisanya berharap dari investor asing yang sampai sekarang kita tahu tidak ada dan kemudian kalau makan siang gratis itu 450 triliun per tahun dan akan dimulai tahun pertama katanya sekitar 120 triliun. Tetapi saya kira memang ini adu aji mumpung ya karena kemarin kan kita bertanya-tanya tentang IKN, kenapa tiba-tiba Aguan CS membangun masuk ke IKN. Belakangan kita tahu, oh mereka dapat kompensasi PSN, Proyek Strategis Nasional di Pantai Indah Kapuk dan kemudian BSD ya. Jadi ini memang saling adu strategi di antara dua orang yang sebenarnya kita duga tadinya berkomplot gitu. kan kita bisa bayangkan misalnya Prabowo tentu paham bahwa oligarki itu merampok APBN Ya, dengan uh, menyusupkan kepentingannya itu. Walaupun orang tahu juga bahwa tanah-tanah Pak Prabowo dan Pak Asim itu ada di ya. IKN tuh. Hmm. Jadi kelihatannya Prabowo mungkin mau bilang begini itu, ya saya juga punya kepentingan dengan IKN. Toh kalau investasi masuk yang pertama kali laku ada tanah-tanah saya. Hmm. Tetapi Prabowo berhitung bahwa kalau itu dilakukan dia, itu yang dapat nama bukan Prabowo, Hmm. tapi Jokowi. Dan Hmm. Jokowi udah tidak punya kekuasaan pada saatnya tuh. Jadi kelihatannya investor juga akan menganggap bahwa ya kalau begitu kita berhenti juga investasi di IKN. Tetapi kita tahu juga itu akan ada semacam relaksasi lah atau realignment, penataan kembali itu. Tapi yang jelas poinnya yang secara tegas diucapkan oleh Gerindra adalah IKN itu tidak akan dilanjutkan. Kan nggak mungkin Prabowo batalin lagi ya, keterangan dari saudara Juwandono. Ya kalau keterangan dari Habibur Rahman mungkin masih bisa dibantah oleh Prabowo. Tapi saudara Juwandono ekonom, punya koneksi dengan sistem financial dunia, tahu tentang bagaimana beban makro itu kalau APBN tidak diatur secara efisien. Jadi keterangan Derajat Juwandono persis seperti yang kita duga bahwa Prabowo akan mendengarkan analisis yang masuk akal dan analisis masuk akal tentu datang dari mereka yang mengerti relasi antara makro mikro dalam Ya. pembuatan kebijakan. Nah mikronya itu mau diambil oleh oligarki itu dan itu yang saya kira juga Prabowo menganggap itu artinya yang diuntungkan kalau IKN itu dibuat ada oligarki itu sementara Prabowo akan kelimpahan caci maki dari rakyat karena pada akhirnya hanya oligarki yang diuntungkan di IKN. Jadi pilihan ini juga pilihan ideologis bagi Prabowo lebih baik yang populis makan siang daripada yang IKN yang sebenarnya proyek oligarki. Ya, dan saya kira pernyataan Pak Sudrajat Djiwandono sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia ya tahun 93-98 itu dasarnya jelas beliau sebagai seorang teknokratis juga ya Bung Rocky ya. Selain ekonom kan dia juga teknokrat karena terlibat dalam pemerintahan lama. Jadi bukan sekedar omon-omon saja lah, itu pasti lewat kajian yang cukup serius gitu. Kita bisa bayangkan kalau yang ngomong itu orang Bank Indonesia yang mantan bahkan itu tetap dia terkoneksi dengan pikiran World Bank, IMF yang berupaya untuk memberi sinyal bahwa kalau IKN dibuat itu akan ada pemborosan dan akan ada kegaduhan politik. Tetapi kalau mungkin makan siang gratis, walaupun sebetulnya itu juga adalah proyek konsumtif, tetapi mungkin ada section di World Bank yang menganggap ini adalah pemerataan hasil pembangunan. Kan World Bank selalu punya asumsi bahwa pembangunan itu harus dimeratakan. Beda dengan IMF selalu punya cara untuk mengatur ekonomi Indonesia itu hanya dengan teori monetaris itu bahwa uang yang harus dikendalikan itu. Jadi belanja uang itu harus juga menghasilkan uang, kira-kira begitu IMF. Tapi World Bank itu punya punya paradigma yang berbeda, yaitu mau World Bank mau ukur Indonesia itu tumbuh secara berkelanjutan dengan prinsip apa namanya growth with equity itu. Jadi kesetaraan pendapatan itu yang hendak dimajukan oleh World Bank karena memang World Bank didesain untuk membantu menghasilkan kemakmuran di negara-negara setelah Perang Dunia Kedua. Jadi apa yang diucapkan sekali lagi yang dibayangkan sebagai kritik dari Prabowo yang diucapkan melalui Saudara Juwandono itu pasti sudah menghitung komentar internasional atau reaksi internasional. Jadi kira-kira udah final itu bahwa Prabowo tidak akan meneruskan IKN. Oh ya ya oke ya dan ini sebenarnya bahkan katakanlah misalnya ketika dia ada pilihan-pilihan pun ketika akhirnya dia bisa memutuskan pun sebenarnya Prabowo juga tidak akan mudah ya mengelola APBN yang akan datang dia Bung Rocky kalau lihat tekanan sekarang ini ya karena dalam kasus makan siang gratis pun kemudian itu menimbulkan efek adanya capital outflow dari para investor luar luar asing gitu.
Iya, itu tanda-tanda seminggu lalu itu kritik dari investor asing. Makan siang gratis itu tidak rasional secara ekonomi. Itu akan jadi bancakan juga, bahwa akan Ya, dikebiri di mana-mana tuh. Yang lebih parah lagi, dia akan menggerogoti APBN tuh, yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh. Jadi sebetulnya pilihan rasionalnya adalah hanya satu, atau IKN atau makan siang gratis. Yang dipilih sekarang adalah makan siang gratis karena itu oke. janji populis. Kalau Ya, IKN itu bukan janji populis kan. Jadi kelihatannya Prabowo mengerti kalau makan siang gratis tidak dia wujudkan, itu dia akan tidak populer, dan tidak populer artinya akan didemo terus-menerus. Kalau yang demo kelas menengah mungkin masih bisa disogok dengan suku bunga, tapi kalau yang mendemo itu emak-emak dan dengan mudah anak-anak SMA itu menuntut pada Prabowo, itu repot tuh. Karena dia nggak punya peralatan untuk mencegah demo yang bersifat massal seluruh Indonesia. Jadi kelihatannya pertimbangan ekonomi makro itu penting. Yang kedua sebenarnya yang lebih mendesak adalah pengetahuan Prabowo bahwa kalau makan siang gratis dibatalkan, maka akan terjadi kerusuhan sosial. Karena apa? Ya sampai sekarang daya beli kita turun terus. Kalau ya. kita disebut sudah masuk negara-negara pendapatan menengah, iya, tetapi daya beli kita tuh jauh menurun. Jadi teori berpendapatan menengah itu tidak memenuhi semua kriteria yang biasa dipakai untuk memberitahu bahwa Indonesia cukup kuat untuk mengendalikan harga-harga. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, itu harga berapa, itu harga beras di Papua itu 1 liter udah 90.000, bayangin coba. Ya. Oke, tapi pertanyaannya ya Bung Rocky, mengapa ini kan semacam bom bom nuklir lah begitu, atau ya katakanlah bom besar lah yang dari Prabowo kepada Jokowi, kenapa diledakkan sekarang begitu ya? Dan kemarin-kemarin kan kita lihat sinyal-sinyalnya kan seperti kita bahas kemarin lewat Habibur Rahman, Pak Prabowo masih memuji-muji Pak Jokowi sebagai mentor, sebagai orang yang akan banyak disusun oleh akan menyusun kabinet. Tapi dengan pernyataan Sudrajat ini pasti membuat Pak Jokowi langsung ilfil tuh. Rasanya udah malas banget membayangin kan ngomongin kabinet. Saya kira itu yang sedang diujikan perlahanan oleh Prabowo adalah daya tahan psikologi Jokowi. Dan mungkin ditemukan bahwa sebaiknya sekarang itu dibuka daripada Jokowi masih berupaya untuk jadi pemimpin besar revolusi, yang dia sebut pemimpin besar koalisi itu. Makin lama makin sulit untuk diwujudkan. Jadi ada desakan saya kira dari kalangan partai koalisi untuk meminta Prabowo mulai sekarang tentukan tuh arah ekonomi kita apa, itu pemborosan atau penghematan. Kan cuma itu prinsip pertama kan. Demikian juga dunia internasional. Indonesia ini mau berhemat atau memboroskan APBN yang memang terbatas itu kan. Kan ruang fiskal kita sangat terbatas untuk menghasilkan atau membantu hal-hal yang sebetulnya dadakan, semacam harga beras yang naik itu. Jadi kelihatannya Prabowo melihat bahwa 1 semester ke depan akan ada kesulitan di dalam menyusun anggaran, dengan akibat bahwa orang miskin itu akan bertambah tuh. Saya kira itu ketakutan pertama dari Prabowo tuh, karena melihat keadaan dunia juga yang krisisnya akan berkepanjangan mungkin 2 semester. Jadi mesti diberitahu lebih awal pada publik bahwa Prabowo itu pro rakyat bukan pro Jokowi, kan itu sebetulnya sinyalnya. Sekaligus pada Jokowi untuk mengatakan dengan jernih bahwa Pak Jokowi jangan terlalu banyak campur tangan, karena ini soal krisis ekonomi ada di depan mata kita, apalagi daya dukung APBN tidak memungkinkan saya membiayai IKN. Lebih baik saya biayai sesuatu yang mungkin juga bermasalah tetapi langsung dirasakan rakyat, yaitu makan siang. Ya, ya, ya. Oke. Jadi saya kira ini pernyataan ini akan mengubah landscape ya, koalisi ya, Bung Rocky ya. Pasti kita akan saksikan dalam pekan-pekan ini akan terjadi semacam itu ya, perubahan landscape-nya ya. Iya, ya itu istilah kunci, landscape-nya akan berubah. Tentu Erlangga tidak lagi ngotot IKN dimajukan tuh, atau Demokrat yang sebetulnya walaupun dia mendukung IKN di awal, tapi Demokrat kasih poin bahwa revisi IKN itu tidak dia dukung. Jadi kelihatannya Sudrajat Djiwandono membaca bahwa minimal 2 partai itu Golkar dan Demokrat akan setuju dengan prinsip yang diucapkan oleh Sudrajat atas nama Gerindra. Jadi kelihatannya ide ini akan membuat makan malam Pak Jokowi hari-hari ini akan terganggu dengan isu ini. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Buat kita makin menarik itu. Makin kacau, makin menarik memang. Kacauan elit ya. Ya.